Shalom, selamat sore saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Rinaldo Bernardus dalam acara Buka Sabat bersama HM. Pada kesempatan ini saya rindu untuk memberikan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Ya, kenapa saya ingin membawakan firman Tuhan dari ayat tersebut? Karena ini untuk mengingatkan kita semua ya, termasuk saya sendiri, agar kita tidak pernah menyombongkan diri, karena kita harus mengingat bahwa keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha kita. Jadi pertama-tama saya ingin mengingatkan kita semua, pernahkah saudara-saudara merasa bahwa saya ataupun saudara merasa tidak cukup baik atau cukup layak untuk datang kepada Tuhan, atau berpikir bahwa kita harus membersihkan diri dulu, menyucikan diri dulu agar bisa datang kepada Tuhan? Kalau kita berpikir seperti itu, saya jadi ragu, kapan kita bisa datang kepada Tuhan? Ya, karena keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang kita terima hanya melalui iman. Jadi dasar keselamatan adalah kasih karunia yang merupakan anugerah Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah bukan hasil usahamu. Keselamatan tidak dihasilkan atau diupah atau diraih dengan usaha kita sendiri atau melalui ketaatan kita ya. Kita mau mencoba selalu mentaati semua peraturan gereja, ataupun bahkan 10 hukum sekalipun. Atau kita mau menerapkan perbuatan baik yang pernah kita pikirkan ini adalah perbuatan baik yang pernah kita tahu ya, kita lakukan itu semua. Tidak juga. Atau ya ritual keagamaan ya, kita selalu melayani di depan atau apapun itu. Semua usaha kita itu seperti membawa lilin untuk menerangi matahari. Keselamatan bermula dan berakhir pada anugerah Allah. Kebaikannya yang tidak kita layak dapat, yang dinyatakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi cara menerima anugerah keselamatan ini, ya hanya melalui iman. Jika keselamatan adalah hadiah, maka iman adalah tangan yang untuk menerima hadiah tersebut. Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena kalau hanya hal tersebut, iblis pun percaya akan hal itu ya. Dan iman adalah percaya dan bersandar sepenuhnya pada pengorbanan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Iman adalah keyakinan bahwa darah Yesus sudah cukup untuk menebus dosa kita. Jadi semua perbuatan baik, semua ritual keagamaan seharusnya itu bukanlah usaha kita untuk mendapatkan keselamatan, karena itu hanyalah sebuah anugerah. Tetapi seperti seorang yang tenggelam, yang tidak bisa menyelamatkan diri, kita hanya perlu percaya dan menerima tangan penyelamat yang dijulurkan kepada kita yang sedang tenggelam. Ini seperti ilustrasi ya, ada orang tenggelam, ya gimana? Apakah dia harus bisa berenang dulu? Apakah sementara dia sedang tenggelam, dia harus bisa berenang dulu, belajar berenang dulu sementara tenggelam? Atau ya mengulurkan tangan saja, percaya bahwa akan ada tangan yang menyelamatkan. Seperti itulah kira-kira ya gambarannya. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Karena kalau kita lihat tadi di ayat terakhir dari ayat inti kita tadi yang saya bacakan, itu ditutup dengan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jika keselamatan adalah hasil usaha kita, ya bolehlah kita bermegah, tetapi karena di ayat tersebut mengatakan bahwa itu bukan hasil usaha kita melainkan anugerah. Jadi keselamatan 100% adalah anugerah yang kita terima oleh iman. Maka segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman untuk melakukan pekerjaan baik ya. Itu bisa kita baca di Efesus 2 ayat 10. Jadi karena kita sudah diselamatkan, apa terima kasih kita kepada Tuhan? Ya kita melakukan apa semua kehendak Tuhan, kita menuruti semua hukum Tuhan itu bukan karena kita untuk
mencapai keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, ya. Jadi tidak perlu kita memegahkan diri, tapi justru kita harus merendahkan diri. Kita harus bebas dari beban performa, ya. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran apakah aku sudah cukup baik, karena Kristus sudah cukup. Kita cukup datang kepada Kristus dan menerima hidup di dalam Kristus, ya. Kalau saudara tahu maksud saya, hidup dalam Kristus itu mungkin yang kemarin saya bacakan, ya, di Roma 8 ayat 1, maaf. Tetapi baca yang versi King James Version, ya, mungkin yang bahasa Inggris, agar saudara lebih mengerti apa itu yang dimaksud dengan hidup di dalam Kristus. Dan kita hidup dalam bersyukur, menyadari bahwa keselamatan adalah hadiah, membuat kita hidup untuk membayar hutang, tetapi sebagai ungkapan syukur. Kita harus merendahkan diri, tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Kita semua sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi tidak perlu kita memegahkan diri, karena mungkin dalam pelayanan kita lebih banyak ditugaskan atau kita mempunyai jabatan yang lebih. Tidak ada, karena kita melakukan itu semua murni karena rasa syukur kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jangan sampai pernah kita memegahkan diri. Jadi iman yang menyelamatkan adalah seperti tangan seorang anak kecil yang kosong, tidak membawa apa-apa, hanya terbuka untuk menerima hadiah yang ditawarkan Bapa di surga. Hari ini jika Anda merasa berat karena berusaha menjadi cukup baik, ingatlah, Yesus sudah menjadikan Anda cukup di hadapan Bapa. Terima anugerahnya dengan iman yang sederhana. Demikianlah mungkin firman yang bisa saya bawakan pada sore hari ini. Semoga ini bisa membawa kita untuk menyadari bahwa cukup dengan iman saja, dan kita terima kebenaran itu. Jangan sampai kita memegahkan diri, karena semuanya adalah hanya anugerah dari Tuhan saja. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu Bapa, dan keselamatan yang merupakan anugerah yang luar biasa daripada-Mu saja Bapa. Kami manusia yang berdosa ini Bapa, masih memperoleh kesempatan, mempunyai pengharapan yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Kami mau menyodorkan tangan kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Anak yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.